yang artinya sama. Secara istilah yaitu isolul makna lil mukhatabi bi ibaratin sahihatin wadihati, yaitu sampainya pemahaman kepada mukhatab dengan cara baik dan benar. Di pondok pesantren Adikro ini mempelajari ilmu balaghah. Di ilmu balaghah itu ada tiga, ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, sama ilmu bayan. Ilmu ma'ani, ilmu yu'lamu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiqu muqtadal hali, yaitu ilmu yang membahas tentang sisi sampainya pemahaman kepada sang mukhatab harus melihat situasi kondisinya tersebut. Nah, lalu yang kedua ada ilmu bayan. Ilmu bayan itu usulun wa qawaidu yu'rafu biha iradul makna wahidi bituruqin yahtalifu ba'duha an ba'di wala budda min i'tibari mutabaqati li muqtadal hali da'iman. Yaitu ilmu bayan adalah ilmu yang membahas tentang asal atau si tidak sesuai konteks atau sampainya pemahaman yang pemahamannya itu tidak sesuai konteks dan tidak terpaku pada teksnya. Ya, baik. Contohnya seperti Cukup dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Dikit-dikit aja. Ini bukti bahwa seandainya anak ini rumit Pak Ibu. Satu kata kalau bahasa Inggris jadi 3 kan? Go when done. Tapi kalau ini satu kata jadi 268. Ini apa itu Pak itu? Maju. Saya sebut satu kata ya Pak ya. Satu kata aja. Fa'al. Kamu jadikan semua menjadi 268. 268. Fa'ala yakutu fa'lan man fa'ala wa fa'ilun wa da'a maf'ulun istilah kafa'lan maf'ulun fa'il. Coba fa'ala. Fa'lan li af'alin fa'latun fa'latan li fa'alatun Maf'ulun. maf'ulun maf'ulatun maf'ulatan maf'ulatun wa mafa'il Fa'ilun. fa'ilun fa'ilun wa su'alun su'alatun fa'ilatun fa'ilatan fa'ilatun wa fawaid. Itu sampai 268. Itu yang dasar, basic. Nah itu kalau menghafal rumus matematika, fisika, kimia, insya Allah ringan, seandainya dikawinkan. Saya ingin dalam hari santri ini ada komitmen untuk mengawinkan ilmu pondok pesantren dan ilmu yang ada di pendidikan pendidikan. Ini sudah selesai ilmu usul fikih. Ya. Coba takrif usul fikih. Takrif usul fikih huwa al-adillatu al-ijmiyatu lil fikih wa kaifiyatul istifadah wa al-mustafid. Coba di i'rab secara Jawa. Wa utawi usul fikih al-adillatu biro-biro dalil al-ijmiyatu kal global lil fikih manu pemahaman wa kaifiyatul istifadah lan corone saking ngambil manfaat wa hal mustafid lan keadaan saking wong manfaat. Tepuk tangan. Yogi. Nah ini Pak, ini saya tampilkan mohon izin. Wah anak ini gambling betul, luar biasa. Tapi dia kemudian setelah bla 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 sadar belajar ini, sekarang ternyata juara di pondok pesantren. Maka kita sebagai guru jangan menyebut anak itu nakal. Kadang-kadang yang nggak berhasil itu kita sendiri. Silakan. Lanjut ilmu usul atau ilmu mantik silakan. Jadi membahas tentang ilmu usul telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Membahas tentang ilmu usul, jika kita maknai persepsi usul jika kita lihat dari bi'itibari muraqabah idofiyah, dari susunan usul bahwasanya dia itu merujuknya pada dalil. Akan tetapi jika kita maknai luas, usul fiqh sendiri tidak hanya membahas tentang dalil, akan tetapi usul fiqh juga merujuknya pada Al-Quran dan juga hadis. Mempelajari sebelum kita mempelajari usul itu harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ada di kitab Iqor membahas tentang amfos, mutlak muqayyad, kemudian mujmal muqayyad. Ini kitab Iqor Pak. Tanya sama Kiai. Ini kitab Iqor, kitab yang besar yang dikaji oleh para kiai. Anak SMP sudah belajar kitab Iqor. Luar biasa. Kalau ada pertanyaannya Pak, mohon izin Pak. Kalau ada suami meninggal dunia, istrinya kemudian mau nikah, boleh apa enggak? Boleh, harus, akan tetapi membahas tentang mengenai apakah boleh seorang istri yang dia itu ditinggal meninggal oleh suaminya ataupun cerai mati,
gara-gara suaminya wafat itu diperbolehkan, akan tapi harus adanya iddah. Kita pahami dulu, al-iddah itu maknanya menunggu. Jadi al-iddah itu adalah suatu proses yang wajib dilakukan oleh seorang istri untuk menunggu selama 4 bulan 10 hari. Agar apa adanya iddah tersebut? Iddah sendiri itu berfungsi agar tidak adanya campur nasab campuran keturunan antara suami yang sebelumnya telah wafat dengan suami yang baru. Ini kalau nggak belajar ilmu usul nggak bisa. Usul itu adalah ilmu tentang filsafat. Sudah filsafat ilmu luar biasa. Tepuk tangan ada. Kurang 2 menitan. Sudah dikit-dikit aja. Nanti kalau nggak ditampilkan saya di merebut ini. Ini namanya Farhan. Farhan, kamu mau baca kitab apa? Sedikit aja, 2 menit. Ihya Ulumuddin ya. SMP kelas 3 ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Tepuk tangan lagi. Kamu baca. Kenapa dibaca ta'allum? Ta'allum itu merupakan masdar. Kalau di tafsirnya sebutkan. Itu berarti bukti kalau dia baca itu bisa. Kemudian faqauluhu pokoknya mengucap sapa musannif ta'ala qaulul sapa Allah kalau nafaro moko krana apa ora budan min kulli firqatin saking sebagian iki golongan min saking firqah sapa taifatu kelompok ya tafakkur supaya belajar ilmu fikih sapa taifah fitin tinggal dulu. Ya. Biar percaya Pak Wabu, kamu bawa kitabmu ke Pak Wabu, tunjukkan ke Pak Wabu bahwa itu kitab bukan bahasa Indonesia, tunjukkan ke Pak Wabu. Salaman sama Pak Wabu. Ayo. Salim. Semua yang sudah bicara salaman sama Pak Wabu, biar kenal dan berdoa mudah-mudahan jadi wakil bupati juga. Ya, sama Pak Kapolres. Biar tahu, siapa tahu Anda jadi Kapolres nanti. Ya wes. Mohon izin Pak ini memberi motivasi sama anak-anak karena hari santai. Oleh iki mau tulisno ya, iki anu pandennya, iki pun mlebokno nang ring anu Yang dua enggak usah karena sudah dikode oleh Pak Wakil Bupati ya. Kalau main 10 menit loh. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ada